Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Maleer yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, kiranya Roh Allah mengurapi kita, mengurapi saya, sehingga seluruh keterbatasan kita ditopang oleh keterbukaan hati kita, menghasilkan dan menjadi kesempatan firman Tuhan mengalir dengan penuh urapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, siaplah hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian jemaat GIA Maleer di tempat ini yang siap mendengarkan, sama-sama diurapi Tuhan. Keterbatasan kami menjadi kesempatan keleluasaan Tuhan untuk bekerja. Kami sambut firman-Mu dalam nama, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada bulan Desember kemarin, tanggal 25 Desember tentu 2020 sampai kurang lebih tanggal 2 Januari 2021, saya menghabiskan waktu untuk mission trip di Jawa Tengah. Karena memang ini daerah asal saya sekeluarga dan juga tempat pelayanan kami dahulu. Ada satu hari yang saya sempatkan untuk saya rileks dan berrekreasi di Gunung Merapi. Waktu itu saya diajak oleh adik saya yang juga gembala untuk menikmati adventure, dengan menaiki jeep hardtop Willys untuk melakukan perjalanan off-road. Ada satu momen yang sangat singkat, saya ditantang untuk berdiri di kursi jeep itu dan akan melewati kubangan yang penuh dengan lumpur dan air. Ketika saya dan kemudian atas perintah driver untuk Pak siap-siap, maka saya mulai berdiri dan saya dalam posisi mengokohkan tubuh dengan cara saya pegang kuat-kuat rangka besi pada jeep hardtop itu atau mobil hardtop itu, dan kemudian kaki saya kangkangkan dalam posisi siap untuk melewati kubangan itu. Dan luar biasa, memang jalan itu sangat kasar. Ketika kami melewati itu, sibakan air yang besar, goncangan mobil itu menantang bagi saya. Dan yang menarik bahwa syukurlah saya tetap kokoh, tidak terjungkal atau terjatuh, karena saya dalam posisi siap memegang kerangka besi itu dan siap berdiri dengan tepat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi banyak persoalan, dan bahkan hari ini kita sedang di tengah-tengah persoalan yang belum kunjung juga selesai, walaupun sebentar lagi kita menunggu implementasi vaksin yang diberikan kepada banyak orang untuk menghadapi COVID ini, ya kita selalu harus ada dalam persiapan tinggi. Karena saya tahu mungkin saja COVID segera berlalu dan diatasi, tapi kita hidup di dunia yang selalu akan menghadapi persoalan. Dan yang paling menarik bukan sekedar persoalan itu kita hadapi atau kita terjun di dalamnya, tetapi bagaimana kita tetap teguh di dalam iman. Pengalaman yang real sepanjang masa hampir 10 bulan kita di tengah-tengah penderitaan COVID ini, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami goyangan-goyangan iman. Ada orang yang meragukan mengapa Tuhan tidak menolong kita, melepaskan kita dari mara bahaya ini, dari pandemik yang mematikan ini. Seolah-olah Tuhan diam, imannya mulai goyang. Mungkin pengaruhnya kepada intensitas kesungguhannya datang pada Kristus. Tidak sedikit juga orang yang mungkin tidak diekspos, yang kemudian memutuskan untuk tidak percaya Tuhan karena nyatanya Tuhan tidak intervensi. Kemudian salah satu fenomena yang lain, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam situasi ini banyak sekali orang Kristen yang hidup menghadapi perdebatan-perdebatan kebenaran dalam tanda kutip, ya. Berbagai perspektif agama dan keyakinan
mulai belak-belakan di forum, di dunia sosmed, mungkin di YouTube, di Twitter, di IG, tidak tanggung-tanggung satu sama lain saling menyerang. Dan ini juga menjadi situasi yang seringkali mengguncangkan iman kita. Tepatlah pada pagi hari ini kita merenungkan kekuatan iman kita di bawah tema Be Strong in Faith. Jadilah kuat di dalam iman. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 32, dan kemudian juga kita combine dengan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lalu Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dua ayat ini berkenaan dengan persoalan keteguhan, persoalan sikap untuk kuat dan teguh dalam iman. Satu, menyangkut doa Yesus kepada murid-muridnya, terutama kepada Simon Petrus. Satu, doa Paulus kepada jemaat di Efesus ketika Paulus ada dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakinkan saudara, sampai Yesus datang, iman saudara akan selalu berada di arena yang membahayakan. Arena itu bisa penderitaan seperti pandemik. Arena itu bisa saja serangan dari berbagai perspektif keyakinan tentang imanmu dalam Yesus. Arena persoalan yang menggoyang imanmu itu bisa berkaitan dengan penyakit yang kau alami. Bisa juga menyangkut gangguan profesimu, usahamu, pekerjaanmu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang saudara hadapi, di tengah-tengah situasi seperti apa imanmu itu, tentu ini penting untuk kita tetap teguh di dalam iman. Saudaraku, ada 3 hal yang menarik yang saya ingin bagikan dari 2 ayat ini. Pertama-tama adalah, mengapa kita harus teguh di dalam iman? Bukan sekedar beriman, percaya, dan kemudian tidak ada gangguan, tetapi memang iman harus berdiri, dibangun dengan sebuah kekuatan. Pertama adalah, karena memang ancaman badai goncangan hidup, yang tadi saya sudah singgung, selalu mewarnai, bahkan menjadi lingkungan di mana saudara beriman. Jadi nggak kaget Tuhan Yesus sendiri juga mewanti-wanti, memesan kepada muridnya, ya, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kata ekleipo berarti live off atau live out atau cease, berhenti. Yesus sendiri mewanti-wanti kepada murid-muridnya, terutama Petrus, saudaraku. Memang ayat yang masuk dalam perikop Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 38, ini perikop tentang wejangan, wanti-wanti, peringatan Yesus kepada murid-muridnya, karena sebentar lagi Yesus Sang Gembala akan dihajar oleh orang-orang Yahudi dan puncaknya mati di kayu salib. Jelas tujuannya untuk pengampunan dosa, tetapi lepas dari tujuan utama itu, yang jelas inilah via dolorosa penderitaan. Inilah ancaman, inilah goncangan yang bukan hanya Yesus siap hadapi, tetapi murid-murid akan menghadapinya dan punya potensi untuk mereka bergoncang. Dalam Matius pasal 26, 31, 32, dalam Markus pasal 14 ayat 27, 31, di situ diungkapkan bahwa gembala dipukul, maka tercerai berailah domba-dombanya atau kawanan domba itu. Artinya apa, saudaraku? Orang yang siap dan teguh dalam iman selalu berkaitan dengan orang yang menyadari dan disadarkan bahwa hidupmu ada dalam bahaya, tantangan, badai, goncangan iman. Saudara perlu teguh karena memang saudara menghadapi goncangan. Jadi setiap orang percaya mesti menyadari bahwa kita ada dalam arena yang memungkinkan kita bisa mengalami
goncangan iman. Petrus nyatanya dan murid-muridnya juga nyatanya, begitu Yesus ditangkap betul-betul mereka goncang. Kita tahu Petrus kemudian meninggalkan Yesus. Kita tahu murid-muridnya lari tunggang langgang. Yang sebelumnya mereka berkata, aku akan mati bersamamu. Aku akan terus bersamamu, terutama Petrus, apapun yang terjadi. Ini hal yang sering terjadi. Ketika kita tidak sedang menghadapinya, maka kita berkata kita akan teguh. Tetapi ketika kita menghadapinya, belum tentu, saudara. Yesus memperingatkan supaya murid-murid, terutama Petrus, imannya tetap teguh dan jangan sampai gugur. Ekleipo. Artinya, Yesus sadar bahwa murid-muridnya walaupun dekat dengan dia, melihat mujizat dan kuasa Yesus, meyakini bahwa dia adalah Mesias, tidak menjamin bahwa murid-muridnya steril dari goncangan iman. Nah, itu sebabnya, yang pertama saudaraku, kesadaran untuk kuat dalam iman adalah kesadaran karena memang iman akan senantiasa menghadapi goncangan badai persoalan hidup. Teguhkan hidupmu, saudaraku, seperti Yesus juga memerintahkan, memperingatkan kita semua. Inilah arena terbaik untuk menguji keteguhan iman kita. Yang pertama, saudara. Yang kedua, kuatlah dalam iman. Mengapa kita diperintahkan untuk kuat dalam iman? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang badainya nggak main-main. Makin hari orang Kristen, makin hari iman Kristen, makin menghadapi goyangan yang luar biasa. Tetapi kita akan kuat dalam iman. Mengapa? Yang kedua, karena Tuhan ambil bagian meneguhkan kita. Saudara, dalam doa Yesus, tentu doa Yesus dalam konteks Yesus inkarnasi berdoa supaya Allah Bapa meneguhkan murid-muridnya. Walaupun nyatanya murid-muridnya tercerai-berai, tapi apakah Allah tidak punya kuasa untuk meneguhkan? Ini tidak mudah dicerna, saudara. Kalau saya boleh simpulkan sederhana, keteguhan iman itu adalah kerjasama antara yang beriman dengan yang punya kuasa untuk mendampingi yang beriman. Dan itu sebabnya kita bisa tetap teguh dalam iman menghadapi banyak persoalan karena kita mau berjuang, tetapi juga kita sadar bahwa kita bekerja sama untuk menghadapinya, yaitu bekerja sama dengan kekuatan Tuhan. Dan Paulus dalam Efesus juga jelas sekali. Paulus juga berdoa dalam ayat 16, aku berdoa supaya ia, siapa di situ? Bapa dalam ayat 14-15, Bapa yang daripadanya semua turunan di sorga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, yaitu Bapa itu, menurut kekayaan kemuliaan menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batin. Lihat saudaraku, jadi kuat dalam iman juga sebuah kekuatan yang terjadi karena Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Roh Allah bukan hanya memeteraikan kita untuk menerima kepastian keselamatan yang tidak terganggu gugat, unshakable, yang tidak bisa tergoncangkan. Tetapi Roh Allah juga menjadi agen Allah untuk mendampingi hidupmu mengalami peneguhan dan keteguhan dalam persoalan. Saya percaya mengapa banyak orang Kristen bisa tenang melalui banyak persoalan. Saya mau katakan, yang melewati persoalan tetap hidup kekuatan Tuhan. Yang mungkin mengalami kafir dan akhirnya meninggal, jangan lupa juga, bukan berarti mereka itu kalah. Siapa tahu dalam situasi mereka memasuki kematian, mereka juga mengalami keteguhan dari Tuhan. Mungkin Tuhan bilang pada dia dialog dengan Tuhan, aku siap Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, tenanglah. Orang yang melewati masa kesusahan, penderitaan, ancaman, badai, goncangan. Tetapi orang yang mungkin ketika mengalami badai itu dan kemudian akhirnya meninggal berjumpa Tuhan, belum tentu orang yang kedua ini, saudaraku, kita sebut sebagai gagal. Bisa jadi lorong kekuatan imannya pada waktu dia sakaratul maut, dia begitu tenang karena ada kuasa dan kekayaan kemuliaan Tuhan yang mendampingi dia. Bukan sekedar kamu bisa meneguhkan, tapi lebih jauh. Karena Allah Bapa dalam Yesus melalui agennya Roh Kudus mendampingi hidupmu. Duet, berjuang keras. Dan saya percaya kalau orang Kristen terus hidup duet dengan Roh Allah sebagai agen kekuatan, kekayaan,
kemuliaan dari Bapa. Orang Kristen seperti ini, imannya jauh lebih teguh. Kadang kita lupa bahwa kita ini bersama Tuhan. Bukan sekedar dijagai Tuhan. Bukan sekedar dilihat-lihat Tuhan. Bukan sekedar diintai Tuhan. Kita bersama Kristus disanggupkan untuk teguh dalam iman. Yang terakhir, saudaraku. Mari kita teguh di dalam iman. Mengapa? Jelas tadi saya sudah katakan. Itu sebuah tantangan karena ancamannya berat. Mengapa kita teguh? Karena Tuhan bersama kita. Tetapi kita juga teguh dalam iman, kuat dalam iman, punya dasar. Di ayat 17. Orang yang punya dasar seperti ini akan kuat imannya. Ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Keteguhan iman, kekuatan iman kita. Oleh karena juga pengakaran kita, pendasaran kita pada kasih dan kebenaran Kristus. Terminologi berakar berdasar dalam Kristus itu sebuah istilah yang paling khas dalam teologi Paulus. Paulus tidak hanya mengatakan bahwa engkau sudah diperbaharui dalam Kristus. Kalau kamu sudah percaya diperbaharui dalam Kristus, maka hidupmu seharusnya berakar, dibangun, berdasar pada Dia. Untuk apa? Untuk dia mampu teguh, kuat dalam iman. Karena Paulus sadar betul bahwa orang-orang percaya di arena tantangan, arena serangan, arena penderitaan. Dan ini kuncinya, bahwa kita pasti bisa teguh kalau kita berakar dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Saya kira saudara dan saya, salah satu yang paling menyolok yang membuat kita seringkali kuat menghadapi persoalan apa? Kita selalu merenungkan kasih Kristus, kebaikan Kristus, pengetahuan akan Kristus. Dan makanya doanya Paulus dalam Efesus pasal 3 itu manis sekali, saudara ya. Berdoa itu tidak hanya tentang supaya jemaatku kaya, berlimpah materi, ya, berlimpah hasil-hasil profesinya. Saya kagum doa-doa Paulus yang isinya doa-doa tentang kekuatan jemaat itu selalu terutama berkaitan dengan supaya mereka berdiri, berakar, supaya mereka mengenal kasihnya, supaya mereka mengenal kebaikannya. Dan itu dasar kekuatan terbaik untuk kita be strong in faith. Saudaraku, kalau kita renungkan di sini menjadi jelas bahwa kekuatan iman Kristen bukan sekedar ada situasi yang nyaman, enak, selalu dilimpahi berkat-berkat jasmani, selalu senyum. Tapi kekuatan iman Kristen berangkat dari kesadaran penuh bahwa memang hidup ini bertanding, ada dalam bahaya. Kita sadar betul kita harus siap-siap jangan sampai iman kita mengalami gangguan dan goyang dan mungkin knock down walaupun tidak knock out, saudara. Tetapi dasar iman kita kuat dan teguh oleh karena Tuhan mendampingi saudara, meneguhkan saudara, karena saudara terbuka untuk diteguhkan Tuhan. Tetapi juga yang paling penting juga karena kita rela berakar. Saya kira tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sulit memahami. Paulus memakai konsep berakar berdasar seperti pohon, seperti bangunan. Ya, kalau pohon akarnya kuat, infiltrasi menembusi tanah yang begitu luas dan kemudian menyerap dari dalamnya sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, ya maka bangunan itu atau pohon tadi tidak tergoncangkan. Saudaraku dikasih Tuhan, pada tahun 2019 antara September sampai Desember kalau tidak salah, dalam dunia kekristenan walaupun mungkin tidak semua orang tahu persis, kita mendengar tentang orang-orang yang cukup hebat, lingkungannya hebat, aksi-aksi pelayanannya hebat, tetapi saya sebut sebagai dalam tanda kutip kolaps imannya. Tentu banyak di antara saudara mendengar seorang songwriters, ya, penulis lagu rohani, ya, Marty Sampson, ya, salah satu personel dan penulis lagu dalam komunitasnya Hillsong. Tepatnya bulan apa kalau tidak salah Oktober-November, dia menyatakan I lost my faith. Kendatipun dalam berita berikutnya dia belum sampai meninggalkan Yesus, tapi dia merasa tidak ingin lagi pelayanan, seperti hidupnya mulai tidak lagi percaya Kristus. Karena mungkin ini umum alasan-alasan orang itu. Dia berkata, kalau Tuhan itu hebat, penuh kasih, mengapa sih Tuhan membiarkan penderitaan?
Dan Marty Sampson mengatakan, I lost my faith. Tidak sampai definisinya meninggalkan Yesus, tapi dia tidak mau lagi pelayanan, dia mulai mencurigai Tuhan. Dan mengejutkan lagi seorang hamba Tuhan bernama Joshua Harris. Gerejanya cukup besar, ya, dia menulis buku tentang keluarga. Sama, I lost my faith. Dia tinggalkan pelayanan, dia mulai curiga dan ragu, dan dia menyatakan, saya tidak beriman lagi. Saya tidak tahu perkembangan berikutnya. Dan di bulan Desember yang paling mengenaskan, saudara, seorang hamba Tuhan, co-pastor di gereja yang begitu besar, kalau tidak salah pendeta Josh Rory, saya lupa nama tepatnya, saudara, memutuskan bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Saya mau beritahukan pada saudara, 3 orang ini, kalau saya bicara persoalan kehidupan kekristenan, mereka ada di lingkungan gereja besar, mereka ada di lingkungan penyembahan, mereka ada di lingkungan pujian-pujian yang bisa membuat mereka atau mempush mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Mereka ada orang-orang yang selalu mencoba memikirkan firman Tuhan, tetapi bisa kolaps hidupnya ketika persoalan bertubi-tubi menghantam mereka. Seperti Yesus berdoa kepada Tuhan atas Petrus dan murid-muridnya. Aku berdoa supaya kamu tidak gugur imanmu. Ini sebuah peringatan keras bagi kita semua. Saudaraku, saya mau yakinkan saudara, menjelang kedatangan Tuhan, penderitaan persoalan tidak akan makin ringan. Itu seperti Tuhan sudah nubuatkan. Kita menuju kepada akhir dunia yang bukan memuncak kepada keindahan, tetapi makin merosot. Situasi merosot, menyangkut keyakinan, menyangkut penyakit, menyangkut usahamu, everything. Saudara bisa tergoncang imanmu. Tapi mari 3 hal ini kita perhitungkan. Jadilah orang Kristen yang kuat, karena memang sudah disadarkan bahwa hidup ini perjuangan menghadapi badai yang tidak mudah berkaitan dengan imanmu. Kita selalu sadar ada di arena penderitaan yang begitu pelik, complicated. Teguhlah. Kedua, kuatlah dalam iman karena dengan Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan Bapa dan di dalam Yesus melalui agen Roh Kudus itulah Dia mau bekerja sama kita untuk memberikan keteguhan, kekuatan. Tapi engkau tidak dipasifkan. Tapi engkau dipanggil untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh bersama membangun duet dengan Tuhan menghadapi situasi ini. Hubungan pribadimu, hubungan kebersamaanmu. Ini doa kita, doa para pemimpin. Kiranya Bapa Sorgawi dalam Yesus melalui Roh Kudus menguatkan, memelihara kamu. Dan yang terakhir, kita akan terus kuat dalam iman dan teguhlah dalam iman. Melalui cara apa? Akarkan akar hidupmu, dasarkan terus-menerus hidupmu kepada kebenaran Kristus dan kasih-Nya. Saudaraku, janji bukan tentang hari esok yang indah, tapi lebih tepat, janji Tuhan tentang kemenangan, kekuatan iman atas hari esok yang makin membusuk ini. Kiranya Tuhan berkati, be strong in faith, kuat dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menjamah setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu di gereja Isa Al-Masih Malaer ini. Engkau terus menyadarkan mereka bahwa mereka ada dalam pertempuran, pergumulan, tantangan, kesadaran yang membuat mereka bersiaga, kuat dalam iman. Terus bahwa mereka untuk menyadari bahwa bersama Tuhan yang memberikan kekuatan, menjaga, mendampingi, memberikan pemampuan, maka mereka sanggup untuk melewati segala situasi yang sulit. Dan kami berdoa supaya mereka terus hidup, tumbuh, berakar di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan jemaat ini, person by person, pribadi demi pribadi. Kiranya mereka tetap nampak sebagai pribadi yang kokoh di tengah-tengah badai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Malaer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019
Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.